Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Fariska dengan NIM 18230054. Di sini saya akan membawakan tugas akhir dari akuntansi keuangan lanjutan 2 yang berjudul laba atas transaksi antar perusahaan obligasi pada PT Duta Anggada Realty Tbk. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Makalah ini dibuat yang dilatar belakangi oleh rasa keingin-tahuan kami sebagai seorang mahasiswa yang dituntut kritis dalam berbagai bidang. Kami sebagai mahasiswa ekonomi tertarik dengan kajian yang berkaitan dengan bidang studi yang kami pelajari, yaitu laba atas transaksi antar perusahaan. Perusahaan seringkali memiliki instrumen utang dari perusahaan afiliasi dan menjustifikasi aktivitas pinjaman meminjam antar perusahaan atas dasar kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas. Walaupun masing-masing afiliasi adalah entitas hukum yang berdiri sendiri, manajemen dari induk perusahaan memiliki posisi untuk menegosiasikan semua pinjaman yang terjadi di antara perusahaan afiliasi, dan keputusan untuk meminjam dari atau meminjam secara langsung kepada perusahaan afiliasi benar-benar keputusan untuk mengalihkan dana di antara perusahaan afiliasi. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dibuat oleh penulis yaitu jelaskan bagaimana transaksi obligasi antar perusahaan dan jelaskan keuntungan dan kerugian konstruksi atas obligasi antar perusahaan. Dan tujuan makalah. Adapun tujuan yang dibuat yaitu menjelaskan transaksi obligasi antar perusahaan, menjelaskan keuntungan dan kerugian konstruksi atas obligasi antar perusahaan. Yang kedua, landasan teori transaksi obligasi antar perusahaan, keuntungan maupun kerugian atas obligasi yang beredar dari afiliasi yang teridentifikasi namun tidak diakui. Dapat diakui dengan cara menarik obligasi yang beredar, induk perusahaan yang mengatur seluruh penarikan hutang dan keputusan lainnya bagi entitas yang dikonsolidasi. Memiliki pilihan sebagai berikut: perusahaan penerbit atau induk atau anak. Dapat mempergunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. 2. Perusahaan penerbit, induk atau anak, dapat meminjam uang dari entitas yang bukan afiliasinya dengan tingkat bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. 2. Keuntungan dan kerugian konstruksi atas obligasi antar perusahaan. Keuntungan atau kerugian konstruksi atas obligasi yaitu keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan, yang timbul pada saat perusahaan membeli obligasi suatu afiliasi dari entitas-entitas lainnya pada harga dari selain nilai buku obligasi tersebut. Bab 3. Pembahasan. Profil perusahaan. PT Duta Anggaran Realty Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang pembangunan real estate. Kegiatan utama perusahaan melingkupi pembangunan, penjualan, penyewaan, dan pengelolaan bangunan apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Proyek perusahaan terdiri dari properti untuk disewakan, properti investasi, dan properti untuk dijual. Properti tersebut terbagi dalam beberapa segmen usaha, yaitu perkantoran, retail, apartemen, dan hotel. Proyek utama PT Duta Anggada Realty Tbk adalah LA Maison Barito atau apartemen, Plaza Cash perkantoran, Plaza Bapindo perkantoran, Plaza Great River perkantoran, Chitwalk Sudirman retail dan perkantoran, Institut Bisnis Nusantara perkantoran, dan Hilton Garden Inn Hotel. Anak perusahaan mencakup PT Duta Buana Perdamaian Development, PT Benten Energi Internasional, PT Duta Hotel Manajemen, dan PT Premier Anggada. Permasalahan. Kembali melihat sektor properti di tahun pemulihan ekonomi saat ini, memacu PT Duta Anggada Realty Tbk untuk terus memacu ekspansi bisnis. Maka guna mendandai rencana bisnis tersebut telah
bersiap menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 dengan target dana yang dihimpun sebesar 300 miliar. Penyebab permasalahan pada penerbitan obligasi tersebut, perseroan telah memperoleh pemeringkatan BBB plus sesuai dengan hasil pemeringkatan atau surat utang jangka panjang sesuai dengan surat PT Kredit Rating Indonesia pada 16 November 2020. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 16 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2021. Adapun PT Sinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk BJPR sebagai wali amanat. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan transaksi antar perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan hal yang sering terjadi, baik dari perusahaan induk ke anak perusahaan maupun dari perusahaan ke perusahaan induk. Diperlukannya laporan keuangan konsolidasi yang akan menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan baik perusahaan induk maupun anak perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi juga diperlukan untuk mengeliminasi transaksi yang terjadi di antara kedua perusahaan. Selanjutnya, dampak permasalahan. Perseroan mendapatkan pemasukan tambahan sebanyak 8,13 miliar dari sebelumnya hanya 1,09 miliar. Meski demikian, perseroan masih membukukan rugi periode terjadi berjalan yang dapat diatribusi kepada pemilik entitas induk naik signifikan menjadi sebanyak 293,74 miliar. Padahal periode sebelumnya Duta Anggada masih merugi 34,41 miliar. Terakhir, total aset perseroan per September 2020 tercatat berjumlah 6,67 triliun yang terdiri dari total aset lancar 196,11 miliar dan aset tidak lancar 6,47 triliun, sedangkan total liabilitas yang menjadi tanggung jawab perseroan sebesar 3,65 triliun. Solusi terhadap permasalahan. Transaksi antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi karena akan mengakibatkan saldo akun resiprokal pada buku perusahaan afiliasi. Keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penggunaan atau melalui penjualan kepada pihak-pihak di luar entitas yang konsolidasi. Kesimpulan, obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan dari surat-surat berharga. Penjualan obligasi menimbulkan hubungan antara penerbit obligasi sebagai debitur dan pembeli obligasi yang biasanya disebut investor obligasi. Jika harga yang dibayar oleh suatu perusahaan afiliasi untuk memperoleh utang dari pihak lainnya lebih baik dari nilai buku kewajiban atau nilai nominal ditambah premi yang belum diamortisasi atau dikurangi diskonto yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan, akan terjadi kerugian konstruksi atas penarikan hutang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tampilkan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.